jadi sekarang kita mau kembali ke kilo 10 lagi keluar ya. Dari kita sudah di tambang nih, dan ini workshop kita, workshop kerjanya situ. Nah, itu. Oke, kita kembali dulu ke sana karena mau jemput teman, ada yang ketinggalan bus. Telat bangun sih. Jadi kita berjalan lagi ke arah kilo 10 ya. Kembali ke kota Bontangnya lagi dengan Jaya. Oke. Oke, jadi kalau kita mau masuk keluar area tambang PT Trust ini, kita tuh wajib lapor dulu di security-nya ya, di pos security-nya. Dan ini juga ya untuk keselamatan bersama juga ya. Kita bisa diperiksa juga apakah udah pakai bendera, rotarinya udah nyala. Dan itu syarat wajib yang harus diterapkan di kendaraan ya. Setiap penalti. Sekarang kita lagi sama Jaya. Ini teman mekanik juga. Kita bakal tanya-tanya dulu sedikit ya sama Jaya. Bayar ya, bayar. Nanti dibayar. Kamu yang bayar ya, yang nonton ya. Murah tuh ya. Oke, cara bayarnya gimana? Gampang banget bro. Kamu tinggal like doang, tinggal di share, kemudian tinggal di subscribe. Itu udah terima kasih banget dari kita. Udah mendukung channel ini banget. Dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah. Kalian bisa tanya-tanya apa aja, kita bakal Seputaran bahas. tambang. Ya, seputaran mekanik dulu Dunia ya. kerja, tambang, mekanik khususnya. Khususnya mekanik. Oke, kita mulai dulu ya pelan-pelan ya. Oke, jadi teman kita ini sama-sama mekanik ya, hanya beda angkatan saja dan beda penempatan penerimaan. Kita mulai tanya dari apa dulu nih. Jay, kamu kemarin masuk ke kerja di tambang ini gimana sih awalnya? Awalnya ya memang niat dari kampung cari kerja. Cari kerja ya? Cari kerja, ternyata ada pembukaan lamaran gitu kan, magang. Namanya UT School. UT School. Jadi sama, saya juga UT School guys. Nah itu kemarin kamu UT School di mana guys? Saya UT School lokal, penerimaan Bontang. Kalau untuk di Bontang saya angkatan pertama. Tapi kalau dihitung nasional Jakarta saya angkatan ke-8. Jadi UT School itu udah banyak banget ya angkatannya. Saya sendiri angkatan nasional itu angkatan ke-6. Dan jalan tambang. Angkatan ke-6 dan penerimanya itu di Kota Makassar. Jadi sebenarnya di seluruh Indonesia ini ada ini ya. Ada apa? Ada banyak sekali UT School-nya, kelas-kelasnya. Tapi penempatannya itu bakal berbeda nanti kalau sudah diterima kerja. Contohnya saya diterima UT School di Makassar, tapi ditaruhnya di sini di Kota Bontang. Dan akhirnya ketemu dia nih. Kita ketemu tahun 2000 berapa ya kemarin? 2012 ya? Saya masih magang, kamu sudah mekanik. Nah, waktu itu Jaya ini masih magang. Aku udah kontrak pertama di kalau saya. Ya. Kontrak pertama dulu. Jadi masih cupu-cupu datang ke sini, masih bocah-bocah baru lulus sekolah, terus masuk UT School. Kemudian datang ke sini tuh ya seperti itu. Masih belum tahu area kerja, situasi kerja sebenarnya itu kayak apa, dan ternyata seperti ini guys. Dunia tambang itu apa ya, berbahaya ya sebenarnya. Tapi kalau kita ikutin prosedur dan SOP, insya Allah aman ya. Itu aja ya. Apalagi dunia mekanik di tambang, jadi bahayanya 2 kali lipat. Resikonya besar karena memang kerjaannya berhadapan dengan resiko-resiko yang tinggi. Kalau tidak mengikuti prosedur, nah hal simpel aja, kalau misalkan kita enggak lapor nih 5.500 semua tahun masuk, jadi kita harus wajib lapor di radio juga kalau ngelewatin simpang-simpang tertentu. Nah itu salah satu prosedur yang harus dilewati karena buat keamanan ya. Contohnya itu, contohnya lagi kalau misalkan nggak pakai kacamata ya dia. Nah itu misalkan tidak pakai kacamata, terus ada pekerjaan yang harus apa ya, memukul ya, ada mungkin ada percikan atau lentingan material, itu sangat berbahaya buat kita. Flying material. Ya, karena sudah ada contoh ya kemarin ya, yang kena matanya di bagian bukan pupil ya, yang bagian putih ya, apa sih namanya? Bukan retinanya, jadi kena di bagian putihnya itu, jadi harus dibawa ke Singapura ya operasi. Singapura ke Malaysia, jadi harus operasi, dia harus bolak-balik Jakarta kontrol. Dan dia hampir kehilangan penglihatannya. Nah, sampai kelihatan 1, 2. Gara-gara nggak pakai kacamata. Simpel, nggak pakai kacamata. Padahal dia sebenarnya nggak ikut kerja di situ ya. Dia tuh cuman kerja di area lain, tapi yang kerja tuh yang lain, tapi materialnya tuh klaim materialnya kena dia. Jadi resikonya tinggi dan tidak diduga-duga dari mana datangnya. So hati-hati kalau kerja di tambang. Ya seperti itu. Mungkin kalau kita tanya lagi nih Jay, kalau selama kerja di tambang ini jadi mekanik ya, jadi mekanik. Apa sih suka dukanya jadi mekanik tuh? Suka dukanya ya bermacam
macam-macam, banyak sukanya, ada juga dukanya. Kalau bicara duka ya Banyak ya. duka ya kita namanya pekerja kan, pasti ada suatu hal yang tidak sesuai kadang dengan kita ya, tapi kita sampaikan, nanti ada solusinya. Nah, kalau sukanya sih banyak karena dapat keluarga baru, teman baru, Iya, lingkungan baru ya. lingkungan baru, Benar-benar. dan pengalaman baru dan mungkin lebih banyak lagi pengalamannya di luar sana yang lebih bagus lagi, maksudnya di dunia tambang ini yang sebelumnya kita nggak tahu. Jadi kalau kita cerita pengalaman nih, dulu kamu sebenarnya jurusan apa sih kalau bisa masuk ke UT School gitu, kalau diterima gitu? Kalau saya tuh jurusannya memang jurusan otomotif ya. Saya SMK di kampung saya, Sumatera Selatan di sana. Ya, Sumatera ya? Palembang ya? Sumatera Selatan, Palembang. Yang mana Palembang nonton nanti. Komen di bawah ya. Di bawah sini, subscribe ini. Subscribe ke channel Oh saya. iya. Jangan lupa ya subscribe juga channel teman saya ini. Nanti saya kasih link di bawah sini ya. Teman-teman bisa baca di sini. Oke. Ini itu bayarannya ya, bayarannya. Oke, ya. bayarannya buat dia itulah. Subscribe aja, di like, di share, di komen. Ya, lanjut lagi. Saya tuh sekolah di SMK, jurusannya otomotif. Nah, ketika itu saya tuh sempat nganggur 1 tahun setelah tamat sekolah. Kebetulan ada keluarga saya di sini. 2010 juga ya? Saya angkatan 2010. Ini Nah, sama aja. sebenarnya. Cuman telat masuk aja dia Ya, itu sekolahnya. saya nganggur ya. Nah, dia cari kerja. Kemarin dia pembalap, guys. Jadi dia tuh hobinya motor. Dia sibuk sama motornya, jadi lupa sama sekolah lagi gitu. Enggak ya? Enggak. Kesibukan dia, banyak kesibukan lain ya. Ya itu. Habis itu baru memang sesuai jurusan saya kan, saya suka yang ngotak-ngatik mesin. Ternyata saya dapat jadi mekanik alat berat, tapi ya pengalamannya berbeda sekali dengan apa yang pernah saya lakukan di alat ringan, Ya, kendaraan ringan seperti motor ataupun mobil. resiko juga lebih Resiko bahaya jauh, di sini, jauh. jauh resiko guys, nggak bisa disamain. Kalau Betul. cerita pengalaman kayak gitu, jadi ingat juga Bu ya, kayak kemarin tuh aku diterima di UT School ini sebenarnya tuh nggak nyambung sama sekali. Aku tuh berbeda dengan Jaya ini dari otomotif, jadi memang passionnya dia otomotif ya. Ya, passion itu Memang betul-betul passionnya dia lanjut kerja di sini. Nah, kalau saya sendiri dari teknik komputer jaringan, cuy, jauh sekali. Jadi UT itu merekrut kita di sekolah-sekolah ya. Jadi dia datang ke setiap sekolah yang udah mau lulus, alumni yang sudah mau lulus di tahun itu, dia datang buat ngetes. Nah, di situ nanti didapatkan kandidat-kandidatnya untuk menjadi calon UT School-nya. Kebetulan saya lolos di situ. Dan saya juga agak bingung ya, jurusan saya kok beda tapi kok diterima ya. Itu pertanyaan banget dulu tuh. Nah, di tahun yang waktu itu, tahun 2010, itu masih diperbolehkan untuk jurusan-jurusan selain yang ada kaitannya dengan otomotif atau alat berat ya. Itu masih bisa, tapi kalau sekarang sepertinya udah difilter. Udah banyak banget yang dikhususkan untuk jurusan-jurusan yang berhubungan aja ya, yang teknik ya. Oke. Jadi udah dihapus kayak perhotelan, nggak boleh jurusan. Kalau SMA kayaknya masih bisa IPA ya. SMA IPA Masih ya, jadi kayak gitu yang masih nyambung masih bisa lah, yang nggak nyambung lagi udah nggak bisa lagi, karena memang harus sih, karena pola belajar itu tiap orang beda-beda sih memang ya. Cuman kalau misalkan udah punya basicnya ya pasti lebih cepat ya buat diajarin. Nah, itu yang dikejar sama UT-nya sekarang, UT School-nya. Mungkin seperti itu ya, boleh diklarifikasi ini kalau misalkan ada orang UT yang atau instruktur yang denger nih. Boleh diklarifikasi di komen ya. Tapi saya nggak tahu ya. Iya. Itu mungkin banyak. Ya itu analisa aja ya, karena saya pribadi ngalamin nih, bisa diterima gitu jurusannya lain, tahu diterima kan? Mungkin Ya alhamdulillah pas- rezeki ya. Pas ini kali, pas tes tertulis atau psikotes, kamu masuk kriteria untuk ditempatkan jadi mekanik nantinya. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi Karena- psikotesnya itu mungkin ngaruh ke psikolog kita, ngarahnya kemana mungkin ya. Ya bisa dibahasnya dari sana mungkin lo ya. Mungkin lah ya. Saya nggak ada Iya. ilmu. Tapi kalau dari hobi atau fashion itu sebenarnya saya hobinya yang kayak gini-gini nih, videografi, fotografi, teknologi ya misalkan. Ya memang passionnya ke arah situ, awalnya kan udah didoktrin dari sekolah ke arah situ, jadi ya mungkin pengaruhnya itu juga, makanya masih sampai sekarang masih suka kayak gini-gini. Memang dari sekolah dulu ya suka musik apa segala macam, ya hobinya saya tuangkan di sini lah, jadi saya tuangkan di YouTube ini.
Oke, kembali lagi ke topik nih, kita bahas ke Jaya lagi. Kok jadi sibuk saya, sorry. Nah, kita bahas lagi Jaya nih. Selama di UT ya, kamu udah pernah ngalamin hal spesial apa sih? Misalkan apa gitu, yang menantang gitu, apa aja sih yang menantang di UT ini? Di UT itu enak. Enaknya apa nih ya? Ya maksudnya kekeluargaannya. Kita ngomong salary apa enggak ya ini? Jangan. Salary jangan buka-buka deh. Kita keep aja ya. Yang pasti cukup. Ya cukup. Beli rumah, Cukup. mobil. Beli rumah, beli mobil. Ya beli kamera ini udah. Punya anak gitu. Punya anak Enggak, semua bisa ya. pokoknya cukup lah ya. Cukup. Cukup. Alhamdulillah ya masih bisa. Alhamdulillah, cukup. Nah, buat makan masih bisa alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Beli pulsa masih bisa lah ya, kayak gitu. Beli paket kan, Beli paket, pasang wifi, pasang wifi. beli komputer. Oh itu bisa semua tuh. Kalau bisa semua, Aduh. berarti mantap kan? Ya tapi ya itu resiko, pasti resiko tinggi. Ya ada juga imbalannya lah. Ya, benar. Resiko tinggi pasti dengan ya salary yang berbeda juga ya. Iya. Jadi makin besar resikonya, biasanya sih makin besar penghasilannya. Kayak pelaut tuh, kayak pelaut itu resikonya gede ya, tentu aja mereka juga gede gaji kan, wajar kan. Nah, kalau Ngomongin saya gaji, ngomongin lain lah. Oke, kalau saya sih pribadi nggak usah ini ya, nggak usah banyak-banyak gajinya itu, cukup pas-pasan aja, pas-pasan. Jadi pas pengen beli mobil, punya uangnya beli mobil. Pas, oh, itu pas banget ya, jadi gitu. Pengennya pas-pasan kayak gitu, cumanya nggak bisa ya, kurang. Oke, kembali lagi nih. Apalagi Tadi nih yang menantang kalau di nanya UT? di UT gitu kan, makanya bilang itu kekeluargaannya mantap. Ya kekeluargaannya untuk kita di beda divisi sama divisi, apalagi satu divisi itu pasti bagus. Divisi sesama mekanik, sesama lain juga bagus. Nah pokoknya solid lah kalau di UT ya. Jadi sebenarnya di UT itu bukan tempat cari uang ya. Orang-orang ngomong-ngomong tuh di UT itu bukan tempat cari uang bro. Kalau kamu pengen cari uang udah kamu loncat ke tetangga sebelah gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Cuman yang nggak bisa kita kejar atau kita dapat di tetangga sebelah itu kemungkinan ya kekeluarganya itu ya, yang kita mungkin agak susah mencari. Dan kita alhamdulillah kita bangga, kita terima Secara kasih garis besar loh ya. sama UT-nya ya. Kita udah disatukan dari berbagai pulau, dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kita nyatu di sini, dipertemukan gitu. Sudah. Apalagi nih? Ini Terus nih. ada event, banyak event kalau itu. di UT. Nah kalau pakarnya event ini nih, inovasi apa segala macam digarap habis. Jadi di channel ini juga ada videonya dia lagi buat inovasi dan itu juara 1 guys. Kalian wajib subscribe dia buat tahu itu. Nah Semuanya dari dia. itu kerjasama sama Irfan juga. Buat videonya kita bareng, tapi projectnya itu ownernya dia. Oke. Itu salah satu event yang bagus nih. Ayo, ayo. Oke, keluarga. Kalau di UT itu event-event banyak, development, karir juga bagus. Oh ya benar nih, kita perlu bahas itu juga kali ya. Jadi alhamdulillah kita di UT itu mungkin agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kita nggak sebutin merek atau nama ya. Jadi di UT itu masalah development jelas, untuk peningkatan grade atau tingkatan jabatan itu jelas, karena tergantung pada individual masing-masing. Nggak bisa disogok, nggak bisa pakai PDKT atau nggak bisa penjelasan. Jadi itu betul-betul pure. Ya, kita sensor nanti tuh. Jadi itu betul-betul pure murni skill masing-masing dan itu individual masing-masing ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kalian tertarik untuk masuk di perusahaan ini, silakan didaftar aja. Saya jamin kalian bakal lulus murni sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Oke, seperti itu. Kita balik ke topik lagi nih. Selama di UT kamu pernah gak sih punya kendala kerjaan yang susah gitu? Kalau dikerjain susah banget gitu? Kalau kenalan pasti ya, namanya kerja pasti ada hal yang baru, ada hal yang belum kita pahami sebelumnya, jadi kendala kan. Tapi di UT itu tempatnya sharing, Nah, tempatnya diskusi. Intinya, that's the Jadi point. walaupun masalah macam apa ya, kita karena sebagai tim pasti kalau diskusi Bakal ketemu solusinya ya, bakal ketemu benar-benar. solusinya. Jadi kalau di UT itu Banyak ibaratnya kayak sebuah lidi nih. Lidi itu kalau sendiri kita patahin mudah kan. Nah kalau di UT itu kita tuh ibarat kayak udah jadi sapu lidi ya. Bukan lidinya doang, tapi sapu lidi. Kalau mau dipatahin itu bakal susah bro.
Nah itu sama dengan sharingnya itu kalau begitu juga. Sesuai dengan slogan yang dulu, solution. Solution. Kalau sekarang moving as one. Nah, benar. Tapi tujuannya sama ya. Ya, solution tidak dilupakan. Jadi di moving as one itu tetap ada solutionnya juga guys. Oke, jadi seperti itu. Oke, balik lagi kita udah ganti angelnya biar kelihatan dua-duanya seperti ini. Perbedaan badannya, wah enggak ya, jangan dibahas. Badan-badan apa sih pebulu tangkis tuh? Kayak gini aja. Jadi kita bahas ini lagi nih. Kalau di UT itu sebenarnya apa ya? Itu nggak hambat nggak sih buat kamu yang di luar-luar itu kayak hobi apa segala macam itu dihambat nggak sih? Oh enggak. Di UT alhamdulillah selama ini difasilitasi kita. Jadi teman-teman nggak disibukkan sama kerjaan aja. Jadi kita juga tetap diperhatikan, misalnya penyaluran hobi, olahraga, videografi atau segala macamnya itu ada. Nah, yang paling saya demen itu tuh, yang videografi tuh, karena banyak banget ya sekarang ini eranya kita ngarahin ke sana ya. Ya. Lomba-lomba diarahin ke videografi. Jadi betul-betul modern, UT itu alhamdulillah ngikutin tren ya. Jadi ngikutin zaman. Ini tren apa nih di tahun ini? Dia ngikutin banget. Sekarang apalagi era digital 4.0 ya. Itu diikutin banget sama UT-nya. Jadi kita juga tetap update nih. Enggak apa ya? Ya. Enggak usang ya otak kita ya. UT itu perusahaan update. Nah, gitu. Yang kita tahu. Boleh juga itu slogan baru. Update your company. Jadi sebenarnya pentingnya perusahaan update seperti itu, selain mengikuti zaman, jadi karyawannya itu juga dipaksa, bukan dipaksa sih, diarahkan, kemudian dibantu untuk berkembang ya. Iya. Karena banyak banget difasilitasi. Benar, difasilitasi untuk berkembang. Karena banyak banget tuh perusahaan yang hanya diam di tempat, ngikutin pola yang lama dan akhirnya runtuh, nggak berkembang ya. Jadi perusahaan itu wajib banget ngikutin perkembangan zaman, ngikutin. Ya, salah satunya inovasi. Ya, inovasi. Harus berinovasi. Inovasi itu penting. Nah, gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang inovasi nih. Ke tahun ini kan masih marak-maraknya inovasi dari tahun kemarin udah marak-marak banget inovasi. Dari tahun-tahun dulu. Iya, dari tahun-tahun dulu inovasi. Tapi sekarang lebih persaingannya lebih, kalau di internal UT itu persaingannya lebih ketat lagi karena orang semakin antusias dan untuk berinovasi. Karena sudah ada yang sampai ke Jakarta nih. Ini contohnya nih teman saya ini udah sampai nasional ya. Jadi kita bisa panutan banget ya. Mungkin yang udah kenal sama Jaya, yang udah lihat event-eventnya dia sebelum-sebelumnya itu udah banyak banget. Kamu pernah ikut Mactel juga ya? Jadi pernah ikutin event Mactel. Nah, itu perlu dibahas kayaknya tuh. Oh, ini kalau Mactel ya rajanya si Irfan. Sekali ikut langsung nasional tingkatannya. Kalau saya kan 3 kali ikut nggak tembus-tembus nih. 3 kali ya? Saya 3 kali ikut Mactel di kemarin di event-event Mactel itu, tapi tidak tembus sampai Jakarta. Tapi Irfan sekali ikut langsung tembus. Itu kelebihannya Irfan di situ. Orang pintar itu dikalahin sama orang beruntung. Jadi apa pilih itu aja lah. Orang beruntung aja. Berarti kamu masih orang mana nih? Beruntung aja lah. Oh, kamu masih orang beruntung. Beruntung aja. Jadi gini guys, di UT itu ada event yang namanya mekanik teladan juga ya. Kita tuh awalnya nggak langsung masuk di UT guys. Jadi UT itu ada anak perusahaan untuk jasanya, dan itu kita kemarin ada di Kanitra ya, Kanitra Mitra Jaya Utama. Nah, kita kemarin di perusahaan itu anak perusahaan UT juga, dan di situ ada event. Jadi UT itu membuka peluang untuk semua karyawan maupun subkonnya untuk berkesempatan masuk ke inti perusahaan atau ke UT-nya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara event, salah satunya itu eventnya mekanik teladan. Kemarin tuh aku terobsesi ikut juga karena ada teman namanya Faisal ya. Nah, Faisal itu dia tuh ikut mekanik teladan itu tahun 2013. Jadi kita udah 3 tahun kerja dan dia itu ikut dan ternyata juara 1 guys. Teman kita ini Faisal. Nanti mungkin ada di sini lah Instagramnya biar kalau mau kepo-kepoin dia mungkin di sini ya kita bisa lihat. Kemudian di tahun berikutnya itu 2014 saya kan jadi terobsesi juga nih. Wah, kayaknya bisa. Termotivasi. Termotivasi. Ya, jadi termotivasi juga buat ikut. Dan akhirnya ikut di tahun di tahun berikutnya dan alhamdulillah juara juga guys. Juara langsung tahun depannya pindah, loncat.
Iya. Ah. Kebetulan kita sama Faisal itu satu angkatan, aku Iya. sama dia kan, sama-sama dari UT School-nya juga, dari UT School Makassar. Kita tuh sama-sama satu kelas, beda kelas ya, beda kelas. Dia kelas B, aku kelas A deh kalau nggak salah ya. Nah itu kita saingan-saingan juga buat belajarnya, dan ternyata dia tuh duluan masuk IT-nya. Kayak karena Sapin memang orangnya ulet ya, ulet, dan kemudian memang disiplin juga. Kalau disiplin ya gitu-gitu ya, disiplin juga pasti. Genius. Dia tuh jenius lah. Dan yang paling ini tuh beruntung, apalagi itu beruntung. Betul. Anak itu beruntung sekali. Aduh, dan kemudian di tahun-tahun berikutnya banyak teman-teman yang ngikutin. Salah satunya saya terobsesi lah gitu. Termotivasi sama Irfan. Ya, jadi dia tuh ikut. Saya tuh pernah ikut Mektel, ya pengen juga ningkat kan. Ya. Namanya kita di perusahaan pasti pengen karirnya naik terus kan. Melonjak lebih cepat Ya. ya, pasti bakal bawa. Ikut-ikut event. Dan saya jalurnya beda ternyata. Ternyata rezeki orang itu beda-beda ya, betul ya. Rezeki itu nggak bisa ketukar, bener ya. Iya. Jadi rezekinya Jaya itu ternyata bukan melalui event Mektel itu. Ternyata dia ada event inovasi. Jadi di UT itu banyak banget event-eventnya yang bisa bikin kamu berkesempatan untuk Naik. meningkatkan karir ya. Jadi ya orang atasnya itu nggak bakal ngelihat kita Sebelah mata lah. itu. Pasti ngelihat potensi siapa si A si B, pasti bakal beda. Ya karirnya. pokoknya siapa yang berpotensi di UT pasti dia yang Nah, itu. jadi Pasti seperti- yang bagus karirnya. betul. Dilihat perusahaan tidak akan menutup mata masalah itu. Pasti yang pokoknya yang mau berkembang Benar. dari diri sendiri nanti bakal dilihat sama UT untuk dinaikin karirnya. Terus, Ya tapi tetap ya, walaupun kita dipromosikan untuk naik, itu kita harus tetap menjalani tes layak atau tidak. nah, jadi kayak gitu Masih ya. dites lagi guys. Itu hanya gerbang untuk dapat Ya. tiket doang. Golden tiket ticketnya. tes. Ya, tiket tesnya doang. Tiket tesnya Nah, doang. nanti dikumpulin lagi dalam Seluruh satu Indonesia. ruangan, seluruh Indonesia 15 perwakilan misal untuk angkatan itu yang diterima paling 7 orang, 10 orang, 5 orang mungkin. Angkatannya berapa? Aku 10 orang, yang tes itu 15 orang. Dan itu Ntar dulu, itu 15 orang yang terpilih loh ya, mekanik Ya. teladan dan segala macamnya. Dan yang lolos ke dipilih, Jakarta sih ya yang lolos ke Jakarta kan, Ya, sama yang diterima masuk cuma school 7. besar di Jakarta melalui event Mektel itu, school besar itu masuk dapat golden ticket ya, kita ibaratin golden ticket, kita dapat golden ticket 10 orang. Kemudian ditambah 5 orang lagi tuh dari JA. Jadi jam terbang mekaniknya itu tinggi, bagus, dan laporannya mungkin bagus. Jadi dia layak juga untuk ikut tes UT. Jadi banyak eventnya, dari karir dari lomba juga ada, dari laporan juga ada ya. Jadi nggak banyak banget peluangnya. Tinggal diikutin aja guys. Nah kebetulan teman kita yang satu ini dia tuh ikut event inovasi. Tahun berapa aja ya? 2018 masih baru. 2018. 2018 baru tahun kemarin itu. Ini kontrak pertama ya di UT-nya ya? Baru pertama. Nah gitu. Baru pertama, alhamdulillah. Sama juga melewati masa-masanya kayak Irfan. Ya, Dites dulu, disaring kan. Berapa orang kemarin ya, kalau nggak salah 11 orang saya. 11, Yang diterima cuma 4. 4 wah dikit. Nah, Belum itu jadi tetap banget. ada saringannya. Tapi yang disaring ini pasti bakal berpotensi lagi. Dan itu jalur Mektel ya kemarin yang kamu ikutin ya? Enggak, saya jalur inovasi. Bukan yang teman yang lain itu yang Iya, ada yang teman-teman Nah, itu saya digabung. itu yang jalur inovasi kayaknya cuma saya deh. Tapi kalau yang teman-teman yang lain itu jalur Mektel, JA, mekanik teladan dan juga JA. Job Availability. Benar. Jadi mungkin di sini bakal ada penonton juga nih yang dari UT School atau UT School nanti. atau mungkin teman-teman dari Kamaju juga ya, dari Kanitra, atau apa sih yang satu tuh Bahari ya BHL. BHL sorry, Iya, dari ya itu, teman-teman dari BHL. Semoga ini UT bisa Group lah, jadi UT Group intinya. benar. Semoga bisa jadi cerita yang memotivasi Memotivasi, ya, teman-teman ya. Kita bukan mau cerita mau tinggi-tinggi enggak. Enggak. Kita cuma sharing aja apa yang udah kita lewatin selama di UT, dari anak perusahaan sampai sekarang kita udah ngelewatin banyak banget ya. Event-event jujur aja aku udah ngikutin banyak banget event, dari lomba-lomba K3LH dan segala macam itu. Nah, ada juga cek videonya yang juara. Ya, Nah, itu contoh video kolaborasi saya sama Irfan loh ya. Ya, video nggak jelas ya. Di channelnya Irfan ada itu. Ada. Nanti dicek lah.
Tapi sebenarnya sebelum itu kita ada event-event yang kita dulu pertama kali ikut lomba bareng itu juara 1 K3LH di lokal sini. Oh iya, Nah, itu juga kita lokal. pernah juga ngikutin kayak gitu. Ya itu pokoknya kalau di UT jangan diem lah intinya. Nah, ikutin aja. Harus aktif dan tunjukkan kemampuanmu. Nah, show yourself. Oh, iya. Gitu ya. Show Jadi- your skill. Nah, jadi kita bakal dilihat juga nantinya kita punya potensi. Sebenarnya itu buat ngelatih juga sih. Kita ngelatih biar kita nggak vakum, jadi jadi lulus sekolah Brainstorming. nggak ada iya, nggak ada apa ya tantangan itu kayak gimana ya, jadi diem gitu. Jadi kita ikut aja event-event apa yang ada, ya anggap aja brainstorm ya. Hmm. Jadi bisa bangkitin lagi jiwa-jiwa pelajar kalian itu. Ya. Pokoknya di UT itu tempatnya belajar sama berkembang. Benar, benar banget. Jadi tergantung kita lagi ya. Ya tergantung Pengen orangnya, berkembang, tetap individu. Benar. Tapi untuk fasilitas ke sana UT sediakan. semuanya sama rata ya, Ah. jadi nggak dibeda-bedain si A si B. Fasilitas sama, kamu tinggal nunjukin aja nih kamu bakal beda dari yang lain nggak. Intinya kayak gitu. Kalau itu mungkin cerita singkat ya tentang karir kita. Kamu hitung-hitung dari mekanik sampai sekarang udah Udah lumayan berapa? juga. Udah Dari 2010 ke 2011 itu pendidikan UT school-nya. Oke, setahun. Kemudian 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, gila 10 tahun ya sudah. udah hampir 10 Tapi di tahun UT-nya ya. baru dari 2016 guys. Jadi baru masuk ke UT langsung itu 2016. Tapi kalau di dunia tambang sesuai Udah 10 tadi tahunan, udah ya? 10 tahun ya. Udah Udah lama banget ya. nggak terasa ya. Tapi 10 kok tahun. masih kerasa kayak gini-gini aja ya, wajah juga. Udah ya, udah kelihatan tua sekarang ya. Gak apa-apa Iya. tua, asal nggak usang ya. Kasih selamat dulu guys. Sebentar lagi jadi ayah ini. Iya, sebentar lagi kita punya baby ya. Si Irfan. Doain Kalau ya, saya sudah semoga- punya satu. Udah punya satu duluan ya. Semoga ini lancar ya persalinannya di bulan 9 nanti. Bulan 9. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Oke, kita Laki-laki lanjut. ya, Pan? Ah, Laki-laki ya? dong, ah. Oh iya. Anaknya cewek nih. Saya ini yang duluan lahir dia nih. Senioran anak saya tuh. Iya. Kita balik lagi nih. Kalau sekarang kan 2020 ini tahu sendiri kondisi sekarang lagi Covid, kemudian lagi wabah besar kayak gini ya. Gimana sih kondisi tambang menurut kamu nih, pandangan kamu nih? Ya tidak menutup ini sih, tidak menutupin ada tutupin sebenarnya memang dunia tambang sekarang Down. lagi bergejolak, lagi down. Harga batu bara yang turun, produksi turun, harga batu bara. ya ini imbasnya ya tetap itu ke manpower segala macam itu bakal mungkin ada pengurangan ya. pengurangan. Tapi alhamdulillah kita belum Alhamdulillah ada. karena Kita memang masih dibantu. masih ada lah kerjaan di sini, tetap ada kerjaan, tetap ada itulah aktivitas di tempat kita ya, walaupun loadnya nggak terlalu Besar banyak kayak dulu besar kan. kayak dulu. Tapi ya kita optimis aja Ya, ini bakalan cepat berakhir. berakhir dan Wabahnya cepat-cepat pergi berlalu, kita bisa balik lagi ke ke normal ya, bukan new normal ini ya. new normal Soalnya ini. kita agak rancu dengan new normal ini karena gimana ya? Siapa sih yang mau berteman sama penyakit ya? Berdampingan sama penyakit. Ya kalau hari ini friend, besok nggak friend, kita sakit dong. Tapi ya anjuran pemerintah ya tetap kita ikutin Ya. protokol kesehatan. Dan sebenarnya new normal ini dianjurkan sama pemerintah karena memang sangat bingung untuk mengatasi kondisi kita sekarang. Nggak mau keluar rumah, nggak dapat rezeki buat makan, itu bakal bingung banget. Pemerintah juga pusing banget pasti mikirin itu. Jadi kita bantu pemerintah dengan cara apa? The new normal ini sebenarnya ada aturannya guys. Protokol. Jadi kita ada protokol kesehatan, itu dipatuhin, insya Allah kita bakal aman dari wabah ini. Kan? Bukan hanya COVID, kalau protokol kesehatan ya semua, pilot, galino mungkin ya, Jadi bakal banyak ya. karyawan. Ya, jadi kita ikutin aja anjuran pemerintah karena kita udah diberi kesempatan untuk keluar, Untuk kebebasan tetap beraktivitas tetap beraktivitas dan tapi menghasilkan jangan- produktif. Nah, tapi jangan melupakan tentang keselamatan kalian. Hmm. Dan tentunya keselamatan kalian itu berpengaruh sama orang banyak, guys. Jadi kalau kalian sakit, ingat keluarga kalian yang ada di rumah. Itu yang paling pertama bakal kena, guys. Itu yang perlu dipikirin sebenarnya. Jadi kayak kita ya, pesan kita ya, tetap ikutin protokol ya. Nah, hitung-hitungan tentang tahun ini juga nih, kalau ngeliat kondisi secara global ini kayaknya memang terpuruk banget ya dunia pertambangan. Nggak, bahkan bukan pertambangan aja loh, ekonomi seluruh dunia itu merosot banget dan parah banget. Apalagi ngelihat banyaknya korban yang meninggal, dan ternyata korban satu meninggal itu biayanya tidak sedikit loh guys untuk penanganan
dari rumah sakit, pemerintah bayar ke rumah sakit untuk penanganan itu nggak sedikit, jadi bakal ngerepotin banyak banget ya. Dari dunia medis juga bakal kerepotan banget ya. Makanya tetap Ya, itu ya, tetap protokol memang kondisinya kesehatan. ya sekarang ya. Ya dimaklumin aja, inilah yang terjadi sekarang di negeri kita ini, bahkan di seluruh dunia. Semuanya bakal kesulitan ya. Jadi ya disinilah dinilai kebijakan hati nurani kita untuk saling membantu satu sama lain. Di situ kita diuji. Mungkin ini adalah ujian juga dari yang di atas. Bismillah ujiannya. Oke. Ke dalam 1,5 jam ya. 1,5 jam deh. 1,5 jam, mungkin dipotong setengah jamnya dari sini ke Bontang 1 jam. Itu Nah, nanti lumayan Bontang ke Mes itu ya setengah jam ya. lama. Ya, benar. Jadi 1,5 jam total semua. Boleh kamu cerita mungkin ini kalau kesibukanmu sehari-hari kamu tuh harus persiapan jam berapa itu Kerja. bangun kerja. Oh iya benar. Jadi di video sebelumnya tuh aku Sudah udah ada. bikin ya, Sudah ada ada, minibus aku bikin itu, nanti bakal mungkin masukin juga selingannya sedikit di sini. Itu kita rekam dari subuh, itu kita udah bangun, misal ada yang bangun jam 4, ada yang bangun jam setengah 4. Kalau aku sendiri tuh bangunnya jam setengah 5 ya. Jadi setengah 5 itu udah beres-beres mandi, habis mandi kemudian sholat. Isi ya Bapak 814 ya. Ada yang belum, ada Dodi di sini. Oke, jadi kita tuh apa ya, udah ready tuh dari jam 5, udah selesai sholat, kemudian jam setengah 6. Kemarin jam berapa ya? Aku jam 5:30 deh aku udah keluar rumah. Itu karena rumahku lebih jauh dari rumahnya dia. Itu aku lebih awal, kemudian nunggu di tempat teman, naik motor kemarin kan, nanti aku liatin selingannya. Itu kemudian nunggu di situ jam setengah 6 lewat, kita berangkat ke naik bus ya ke Tambang. Jadi memang sudah ada jemputan untuk aktivitas kesini, dan di setiap site itu beda-beda ya. Mungkin ada yang berangkatnya dari mes langsung, ada yang dari rumah dijemput kayak aku, kayak gitu kan. Jadi beda-beda. Jadi ya apa ya, subuh banget nih. Kalau orang bilang ya di Tambang kerja itu pergi pagi, pergi malam, pergi gelap, pulang gelap ya. Iya. Jadi perginya gelap, pulangnya gelap juga. Ya benar. Pulangnya gelap juga. Sudah pasti itu. Ya seperti itulah pertambangan, tapi kita wajib syukurin karena mungkin itu rezeki kita ya. Kita tinggal jalanin aja, alhamdulillah rezekinya di sini. Karena di luar sana masih banyak mungkin ya teman-teman yang Belum mendapat pekerjaan. ya belum ini ya, belum beruntung. Tapi ya tetap semangat, pasti ada. Pasti ada. Rezeki orang nggak bakal ketukar guys. Dan satu lagi nih, rezeki itu ya usaha kalian tidak akan mengkhianati hasil ya. Aku selalu percaya sama itu. Jadi kalau ada yang diinginkan, usaha aja, pasti hasilnya bakal ada juga nanti. Mungkin kalau hasilnya nggak sebanding ya mungkin paling tidak ada lah ya. Kalau hasilnya nggak sebanding, nanti bakal ditambahkan Ya, bisnis yang lain gitu kan. Ada jalannya Ada masing-masing yang ya. lain. Dirapel lah rezekinya kan. Oh iya, oh Jadi, kita bicarain lagi nih, kayaknya penting banget nih. Bicara kekeluargaan di Yuti. Nah selama ini menurut kamu nih, Yuti itu support banget nggak sih buat keluarga gitu? woi, Jos, mau dari segi apapun ya disupport keluargaan Yuti, ibu-ibunya, Ibu-ibunya ya, Iya. terutama ya. Jadi Iya. ada apa sih namanya yang ngarisan ibu-ibu itu? Priska, Priska. persatuan Nah di Bantang ada Priska ya istri namanya. Apa itu karyawan. seluruh Indonesia Priska ya namanya? Priska, semua Priska, tapi kan ada Priska Bontang. Priska Bontang, Oh gitu. Priska, Yuti Kepanjangannya ada Priska apa sih itu? Persatuan Istri Karyawan kali ya. Oh, mungkin ya. Persatuan Priska. istri karyawan kan ya. Kira-kira Karyawan Priska, Unita Priska. Traktor. Priska Yuti kan, Priska Priska Yuti Yuti. Bontang gitu. Jadi kekeluargaan apa karyawannya dan keluarga karyawannya Iya. itu udah disiapin gitu sarananya. Iya. Jadi ya sudah semuanya bakal mengalir begitu aja, keluarganya terjaga gitu. Iya. Kalau support masalah kesehatan nih, guys, Kesehatan kayak apa nih? kesehatan kita ya mungkin sama kayak perusahaan-perusahaan yang besar lainnya, kita disupport semua. Kesehatan anak istri ditanggung semua 100%. Nah, betul. Jadi sebenarnya ada juga yang 75% kalau kamu punya anak banyak nih. Kalau nggak salah itu di PKB itu anak keempat keempat kelima itu udah 75% kalau nggak salah ya. Jadi bisa dibenarkan nanti di bawah sini kalau ada orang intinya yang lihat, yang tahu ya, yang udah sering. Tapi intinya ya kan Tapi semua itu anjuran di-cover, guys. pemerintah kan 2 anak lebih baik Iya. kan. Tapi kan namanya Ya, orang rezeki. kan juga rezeki. Dia tolak kan. Jadi nggak bisa ditolak, nggak bisa ya diduga-duga kadangnya. Ya tetap intinya Yuti peduli sama keluarga dan karyawan.
Kalau kamu sendiri pengen punya anak berapa sih, Jay? Kalau saya sih Plannya lah. Kalau kita berdua atas saya kan tuh punya pengen plan. satu squad sebenarnya. Satu squad 4 orang guys buat main PUBG. Iya. Ada yang jadi sniper. Satu Ada yang- squad itu yang squad itu anak saya aja jadi 4 ya. Tapi ya karena memang sekarang mungkin lebih baik dua dulu. Dua dulu ya. Ya dua dulu, nanti kalau memang ada rezeki lebih, bukan rezeki lebih sih, namanya anaknya kan karunia dari Tuhan lah ya kan. Masing-masing punya rezeki Ya, masing-masing anak rezeki itu. masing-masing. Anak juga punya rezeki masing-masing. Jadi ya ikutin aja lah Ya, ngalir. aku pernah denger nih ya, ada ustadz atau bacaan kali ya. Sebenarnya rezeki kita itu laki-laki ya, kita laki-laki itu rezeki kita itu kecil guys. Tapi rezeki kita itu bakal jadi gede kalau udah nikah, punya anak lagi, punya anak lagi. Jadi ya mungkin benar ya kata orang itu banyak anak banyak rezeki. Karena memang rezeki anak itu masing-masing, rezekinya si A, si B, si C. Jadi punya masing-masing. Jadi kalau digabungin banyak kan. Nggak mungkin rezekinya A, B, C, D ini dipotong-potong ini. Kamu seperempat, kamu seperempat. Jadi memang banyak jadinya. Ya benar teori itu banyak anak banyak rezeki. Cuma ada satu lagi nih yang jadi ganjil nih. Punya anak tapi tidak berkualitas gimana bro? Maksudnya gimana nih? Tidak berkualitas itu artinya kita susah ngedidiknya gitu. Kalau misalkan kita punya anak dua, kita didiknya bener nih, gampang dididik, diarahin benar-benar, kualitasnya kan jadi bagus kan. Masa depannya juga jadi bagus kan arahnya kan. Tapi kalau misalkan punya anak banyak, yang dua dididik nih, yang dua nih susah nih karena udah keambil waktunya sama yang ini dua nih. Nah jadinya yang dua ini kasihan jadinya. Ya kalau aku sih mungkin 3 ya. Ya mudah-mudahan di atas dengar, malaikatnya juga udah catat kok nih pengen 3 nih anak ini nih. Ya kayak gitu sih kalau menurut aku, kita buat yang berkualitas guys ya seperti itu. Nah, ini udah dekat di Cilos 10, ini kita jemput orangnya, nanti kita tanya-tanya lagi orangnya. Mungkin kayak gitu aja video kita untuk podcast Jaya ini. Jadi kita kayak review kita wawancarain Jaya gitu, pengalamannya dia, mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk yang lain ya Jaya. Jadi karir itu bisa berkembang. On to you, kembali ke kamu lagi bro. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya hello dulu. Bye bye, sampai ketemu lagi.